Kok bingung ngono Mas Koji. Hah? Dengar enggak? Udah. Nggak usah singkat aja. Nah, takutnya ini kan sudah kena PPKM. Iya, jam 8 kan. Ya sama ya ada lah korelasi. Tidak memberi contoh. Tapi pada orang lihat sepi aja sih, kan dari bawah sepi. Hah? Sebelah. Mereka pasti berpikirnya ke sebelah kafe sebelah. Aku kayak kakak. Dimajuin ya. Ini malu-malu nih yang pada Zoom. Udah muncul banyak benar. Biar di sini nanti kita update aja sama Bang Sadi dan Mas Sadi. Ya, ke sini. Nah, iya tuh Kak. Saya biar ini dengan Mas Dev. Ya. Nah, pembangunan yang ini tadi sementara kita lagi Zoom, tapi baru Mas Fauzi. Yang lain sudah banyak sih, ada beberapa belas. Semangatnya hebat. Iya. Nggak takut sama COVID. Rene mana yang Bu? Iya. Tadi nggak lihat. Oh. Saya masih begini baru. Betulan. Adik saya malah pernah baru. Iya, tadi malam Joni nonton saya. Ya, kasih ke Tio, udah dapat rumah sakit. Di mana dirawat? Dia sementara karena tidak kritis, jadi dia home care. Karena Pertamina, rumah sakit Pertamina. Jadi udah kritis, ya dirawat. Sebaiknya sih kalau tidak kritis di home care. Silakan. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Mas Dev Laksono, Ketua Umum PPK 1057, Mas Hayul Isman, Ketua Umum PPK 10, Pak Sabil, Sekjen, ada juga senior saya Pak Samsul Bari, Pak Rene Maliku, kawan-kawan semua, kalian Bang Abdullah juga Wakil Ketua Umum PPK 10. Banyak anak-anak muda itu. Ya, ini anak-anak muda semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul bersama sesuai dengan tema vektor malam ini, silaturahmi keluarga besar Musdoro. Ya, kita tetap memiliki akar yang sama banyak. Kita berangkat dari pikiran Musdoro yang sama, orientasi perjuangan yang sama untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat dan negara. Dan pada malam ini mungkin sejak tahun 2001 ya kita kumpul Bang Samsul dan hari ini lagi
setelah sekian tahun. Dan rasa di sini saya pribadi ya, karena saya juga memulai dari tahun 86, jadi ada satu perasaan ya depan Sabila sama-sama dengan saya di gerakan mahasiswa dari tahun 80 itu. Dia masih senior saya waktu dia dari kemarin. Jadi suasana seperti ini kita pernah rasakan, pernah jalani sama-sama pada masa-masa. Dan malam ini ya sesuai dengan tema silaturahmi ya, kita harapkan bisa terjalin komunikasi yang sebagai satu keluarga besar. Dan malam ini sebenarnya sih memang kita juga harap-harap cemas juga ini, karena pas kita sepakati hari ini pertemuan, pada hari itu juga keluar peraturan PPKM. Tapi ya insya Allah kita mau mulainya dengan niat baik, akan berjalan lancar sampai selesai. Jadi malam ini nih, nanti kita akan dengarkan juga, tapi pasti akan sampaikan beberapa patah dilanjutkan oleh Mas Yonis. Mas, saya sambil duduk ini ya, sesuai dengan acaranya. Karena ini kan mau dibilang formal juga. Ya, kita memformilkan diri, tapi dalam suasana yang lebih enak sebagai satu keluarga. Dan ini harus diawali dengan doa juga, jadi kita minta dari perwakilan 57 mungkin nanti ada yang bisa mewakili pembacaan doa. Nah, jadi saya akan akhiri, setelah itu dipersilakan siapa yang nanti akan membacakan doa. Sementara pembukaan yang saya sampaikan cukup, sebagian nanti saya akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau doa tadi? Siapa? Ya. Bagian aja. Oh, kalau sekjen doanya langsung makmur, kalau mau langsung sekjen. Langsung aja Pak Sekjen. Ini Pak Haji ini ya sudah hadir. Kiai. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalin silaturahim antara keluarga besar Kosmoro dan Kosmoro 1957. Tiada lain Allah agar kehadiran kami sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dapat bermakna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Padamu ya Allah, mohon ya memberikan kami niat yang suci, tulus, ikhlas, untuk menyatu sebagai sebuah kekuatan, mengabdi kepada Ilahi Rabbi, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Sabir Rahman, BPK Kosmoro 1947. Nah, cara selanjutnya kami persilakan kepada Mas Dep. Oke, mau di sini? Ya, Sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama-sama setelah sekian lama untuk menyatukan kembali paling tidak silaturahmi. Ya. Nah, yang saya hormati di sini
Ini Ketua Umum PPK Kosgoro, Pak Haryono Isman. Saya ini sih memang dari dulu semanggilnya Om sih ya. Pak beserta Sekjen, beserta jajarannya. Di sini saya didampingi ya banyak rekan-rekannya Om Haryono juga, tokoh-tokoh senior Tulen Kosgoro, Pak Rene, Pak Samsul, juga ada banyak rekan-rekan dari PPK Kosgoro 1957, para ketua-ketua, selain Sekjen, wakil-wakil Sekjen, juga para pengurus lainnya. Ya, kita walaupun beda perahu, tapi satu tujuan. Kita dilahirkan di satu alam yang sama, ya, satu tujuan yang sama. Ya, walaupun aspirasi politiknya ataupun pandangannya itu ada berbeda di kadang hal, kan tapi perbedaan-perbedaan itu yang membuat kita unik. Ya. Nah, seperti juga moto ataupun ideologi bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita memiliki satu tujuan, ya, yaitu adalah untuk membangun menjadi bangsa Indonesia yang lebih kuat, lebih sejahtera. Nah, dan juga memang Kosgoro itu dilahirkan ya untuk itu. Membangun, memperkuat ekonomi kerakyatan, sehingga bangsa Indonesia itu terdiri dari rakyat yang memiliki ekonomi yang mapan, tidak selamanya, tidak selalu bergantung kepada penguasa ekonomi, akan tapi justru kita ini menjadi pilar utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program. Ya, kita semua masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan konsepnya, akan tapi saling menghormati dan menghargai. Ya maka itulah kita pertemuan malam ini, ya, walaupun ya ada sejarah yang melampau, nah, akan tapi segala macam perbedaan yang lalu itu ya menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Kita memiliki tujuan politik yang berbeda, akan tapi maksudnya itu sama. Nah, kita bersama malam hari ini, ya, walaupun dengan segala macam keterbatasan, ya, kita baru saja Ketua Umum Golkar, Ketua Umum Golkar yang merupakan juga Menko Perekonomian kemarin itu membuat peraturan bahwa harus melakukan PPKM, ya, secara ketat. Jadi makanya jam 8 malam ini udah harus selesai acara-acara kita ini, ya. Ya, ini sebenarnya aja dari jumlah aja pengurus ini sudah jumlah orang yang hadir di ruangan ini itu udah melarang kita ini, udah melanggar kita ini. Tapi ya udah yang dilihat yang di depan sini aja lah, yang belakang nggak usah kelihatan. Kita ini sekarang bukan hanya di Indonesia, apalagi bukan hanya di Jakarta, atau di Jabodetabek, tapi di seluruh dunia kita ini sedang didera oleh penyakit virus. Ya. Jadi kalau dulu waktu era revolusi musuh kita Belanda, ya. Waktu era melawan PKI musuh kita komunis. Nah, sekarang ini musuh kita benar-benar nggak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Nah, gitu. Nah, ya ini hanya bisa dilawan, hanya bisa dimenangkan ya bila seluruh elemen bangsa, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, ataupun apalagi partai politik ataupun organisasi, kita harus bisa bahu membahu, ya, saling menyadarkan masyarakat, terus mensosialisasikan protokol kesehatan yang benar, lalu vaksinasi, ya. Ini alhamdulillah kemarin Kosgoro beserta Golkar baru saja melangsungkan vaksinasi, ya, vaksinasi batch ke-7, ya. Itu kemarin itu 1.200 orang Om Yono yang sudah kita vaksinasi. Nah, dan ini merupakan bagian dari program pemerintah. Nah, akan tapi saya rasa nggak pas kalau saya paling tidak memperkenalkan dulu ini walaupun banyak, ya, tapi semuanya ini adalah penerus-penerus Kosgoro. Ya, mereka ini yang sudah kita latih, kita bina, dan juga menjadi bagian integral daripada pergerakan Kosgoro
di dalam tubuh Golkar, ya. Karena ya ini juga mesti kita sampaikan juga ya bahwa per hari ini ya ketua-ketua Golkar tingkat 2, tingkat 1 di Indonesia, anggota-anggota fraksi, bahkan pengurus-pengurus Golkar pun itu sebagian besar berasal dari Kosgoro 957. Contoh saja kemarin itu saya melakukan pertemuan dengan ketua-ketua Kosgoro se-Bali, ya karena PPKM dia terbatas, tapi mereka itu rata-rata kalau bukan ketuanya, sekretarisnya atau bendaharanya Golkar di Bali, dan itu merata di seluruh Indonesia. Itu KSB pasti minimal 1 atau 2 atau bahkan kadang-kadang 3-3-nya itu berasal dari kader Kosgoro, dan itu yang meneruskan semangat apa yang diciptakan oleh para pendiri Kosgoro. Jadi mungkin ya kalau Om Rene mau Om Samsul pasti semua sudah kenal ya. Nah, coba nih yang lanjut coba mungkin memperkenalkan diri satu-satu dulu biar saling kenal. Pada silakan. Waalaikumsalam. Saya Salina Sita, ketua di BPK Kosgoro, dan saya dulu adalah pengurus di Bunga Kosgoro zamannya Pak Presiden namanya. Sepertinya juga ada juga. Ketuanya ada 65. Coba yang belakang mungkin sambil berdiri bisa memperkenalkan. Coba mulai dari Gamal. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Gamal Bari Syafsul, kebetulan sekarang menjadi ketua umum DPP Kosgoro, dan kebetulan juga saya punya sama Kebetulan saya ketua UMKM. Calon adik ipar. Kapan adik? Tanggal 10 Juli. Assalamualaikum, nama saya Nisa Tuju. Saya Wabendung, Bunga Kosgoro. Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya Alman Subandara. Saya Sekjen Bahasa Indonesia. Selamat malam semuanya. Saya Abdul Alka. Saya ketua bidang Jakarta Pendidikan Kosgoro 19. Saya Tommy Torus. Saat ini ketua harian DPP. Oke. Ada lagi yang belum? Asrul. Ada lagi yang dari PPK? Ya. Oke. Ada lagi ya? Minta kursi lagi. Asrul udah tadi barusan.
Nah, kalau Mas Baroto masih dikenalin lagi nggak nih? Jadi memang datang kemari ini ya Om Yono ini saya ingat terakhir saya masuk ke sini mungkin tahun 94 atau 95. Waktu ya 94 96 gitu saya lupa waktu Pak Bapak Sekjen SMA ya 94 berarti masih Sekjen ya sebenarnya waktu masih Sekjen tuh saya terakhir kemari di situ habis itu apa namanya udah berangkat keluar terus Bapak udah ke DPP Golkar. Nah juga ya syukur alhamdulillah itu baik Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian, terus juga Menpora RI Pak Zainuddin Amali, dan juga Wakil Menteri Perdagangan kita itu semua adalah kader-kader Kosgoro. Jadi termasuk juga Wakil Ketua DPR RI Pak Haji Samsudin juga adalah kader Kosgoro. Ya. Jadi wakil ketua pembina kan? Iya, sekarang jadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan. Gitu. Nah, sama Pak Erlangga. Sudah. Kemarin itu bukan ribut, itu cuma dinamika saja lah gitu ya. Ya namanya ya orang nikah aja pasti ada intrik-intriknya. Nah, apalagi organisasi itu harus wajib gitu. Kalau nggak ada cerita kita gitu. Walaupun sampai 2 kali ya. Ya ada nikah 3 kali juga masih banyak itu jadi nggak apa-apa. Ya begitulah yang saya perkenalkan, saya sampaikan ya. Kita semua amat bahagia ya. Jadi kita bisa menegaskan lah kita walaupun beda akan tapi tidak ada konflik ataupun intrik apapun ya. Kita semua berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Nah, yang penting kita menuju satu tujuan yaitu mensejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dev. Selanjutnya langsung saja pada Ya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidaritas. Yang saya hormati Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 beserta jajaran. Ini hadir sahabat saya Mas Samsul Bahri yang sering kita berkomunikasi, dan tentunya juga ada Mas Rene Manembu, teman saya sekolah di Inggris waktu itu, beserta generasi milenial dari 57 yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro Mas Abdullah, beserta jajaran ada Mas Wandi, ada Mas Irwan Tongari di sini. Ini dari PDI Perjuangan beliau, Irwan Tongari. Dan juga hadir di sini Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Mas Untung, dan juga hadir Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro, Mas Baroto. Mas Trianto ada? Ada, MPO. Di mana beliau? sebelah Mas Wandi. Oh, Mas Trianto ya. Majelis Pertimbangan Organisasi, saya juga sempat sudah lapor kepada Mas Sarwono Kusumatmaja tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 beserta jajaran di Wisma Mas Isman. Dulu ini adalah rumah dari almarhum Ketua Umum kita yang pertama.
Dan dari disepakati oleh para ahli waris, rumah ini terus digunakan bagi kepentingan sosial, salah satunya untuk kepentingan Kosgoro. Jadi kalau mau ada kegiatan, diskusi, atau apapun, silakan dimanfaatkan oleh teman-teman 57. Di sini kita terlibat. Ya, atas nama PPK Kosgoro, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Dev Laksono selaku Ketua Umum pada musyawarah besar yang keempat dari Kosgoro 1957. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, menegaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum 57, Mas Dev Laksono, bahwa kita ini diikat oleh Tridharma Kosgoro, pengabdian, kerakyatan, solidaritas. Dan tentunya tidak bisa lepas dari pedoman perjuangan Kosgoro. Memang dari masa ke masa pasti ada perubahan di dalam tubuh Kosgoro. Dan itulah biasa dinamika daripada sebuah organisasi. Yang penting yang kita syukuri sampai hari ini adalah Tridharma kita, dimanapun kita berada, masih tetap terpatri di hati kita. Dan itulah yang sebetulnya tidak bisa memisahkan kita sebagai sesama kader Kosgoro, yaitu pengabdian, kerakyatan, solidaritas. Rekan-rekan yang saya hormati, di era reformasi ini, tantangan kita itu semakin berat ke depan. Bukannya semakin mudah, tetapi sungguh semakin berat. Tantangan tidak hanya menghadapi persaingan global, namun lebih daripada itu, kita menghadapi tantangan di mana di era keterbukaan dan demokrasi ini timbul aspirasi-aspirasi yang ingin memperlemah persatuan dan kesatuan kita. Kalau zaman dahulu musuh kita PKI, komunis, tapi sekarang bukan hanya itu. Musuh kita juga ada dari kanan yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila. Nah, oleh karena itu, sebagai barisan kebangsaan yang diikat oleh Tridharma Kosgoro, kita memiliki kewajiban moral yang juga sama. Dan akan lebih baik dan lebih kuat apabila kewajiban moral ini juga dikonkretkan di dalam hubungan kerjasama yang semakin baik dari hari ke hari. Untuk memastikan bangsa kita tetap tegak berdiri sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tidak ada dasar-dasar yang lain kecuali Pancasila. Bagi teman-teman Kosgoro yang mungkin ada pandangan yang lain, kita nggak ada masalah, Mas D. Tetapi jangan itu dijadikan alat untuk berkampanye di Kosgoro. Karena itu sangat bertentangan dengan pedoman perjuangan Kosgoro itu sendiri. Itulah musuh kita bersama dalam ideologi. Namun sebagai sahabat, kita di Kosgoro itu bersahabat dengan siapa saja. Baik dari aliran kiri, aliran kanan, kita bersahabat. Dengan Habib Rizik, saya punya hubungan yang baik. Walaupun beda pandangan di dalam melihat bangsa kita. Tapi sebagai sesama orang Indonesia, kita adalah bersaudara. Nah, sehingga dengan demikian, saya bersyukur bahwa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum 57 tentang potensi 57 yang ada di partai. Dalam ini Partai Golkar. Sebagai contoh, saat ini Kosgoro itu fokus di bidang pendidikan dan koperasi, termasuk usaha kecil, menengah, dan mikro. Dan alhamdulillah selama ini kita nyaman dengan itu. Ya, walaupun kalau kita bicara secara besaran sebuah organisasi, kita sudah menciut. Tidak seperti di tahun 80-an, di mana kita itu tampil luar biasa. Tapi walaupun kita menciut,
kita bahagia, kita happy dengan menangani sekolah dan koperasi. Nah, kegiatan sekolah dan koperasi ini, rekan-rekan sekalian, tidak bisa lepas dari dukungan politik. Dan sebagai contoh, Mas Dev, di Komisi 10, saya sudah berhubungan dengan Wakil Ketua Komisi 10, Dr. Hetifah, untuk membantu satu SMK Kosgoro di Madiun. Dan beliau menjanjikan di anggaran berikutnya akan memberikan beasiswa di sekolah tersebut. Di beberapa daerah seperti di Banyuwangi, saya nggak tahu yang bupati yang sekarang ini dari PKB atau dari Golkar. Oh, masih PKB. Istrinya Anas. Udah ganti Anas. Sudah ganti istri. Jadi itu membutuhkan dukungan politik karena ini menyangkut anggaran. Jadi ke depan apabila ada kemungkinan, ya siapa tahu di Komisi 10 masih ada. Bukan masih ada. Mudah-mudahan ada anggota DPR Komisi 10 yang dari 57 bisa membantu sekolah-sekolah Kosgoro. Juga ada yang di Komisi 6. Karena itu membidangi koperasi. Itu bisa membantu. Memang kita sudah membuka hubungan yang baik dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun kita ketahui seringkali hubungan baik saja tidak cukup. Ini harus diperkuat dengan dukungan politik. Jadi hal-hal seperti ini menurut hemat saya sangat mungkin kita kerjasamakan di kemudian hari. Kalau itu pun akan memperkuat 57, bagi kita nggak ada masalah. Karena itu tadi, karena ini juga akan memperkuat Tridharma Kosgoro yang ada di 57. Bagi kita nggak ada masalah. Yang penting sekolah-sekolah Kosgoro itu dijaga independensi. Karena kita ketahui bersama, pendidikan itu jangan sampai dimasuki kepentingan politik praktis. Mengenai nanti Dr. Hetifah mendapat simpati dari SMK Kosgoro Madiun, itu alhamdulillah. Tapi bukan berarti Dr. Hetifah kampanye di SMK Kosgoro Madiun. Biarkanlah sekolah-sekolah kita ini bebas dari partai politik apapun. Karena kalau sudah sekolah masuk, kita punya pengalaman yang buruk. Mungkin teman-teman masih ingat, terutama Mas Samsul, di awal reformasi, pada saat Gus Dur, almarhum Presiden Gus Dur diturunkan, pendukung Gus Dur di Jawa Timur terutama, itu menyalahkan Partai Golkar. Begitu Mas Samsul ya. Akibatnya apa? Sekolah-sekolah Kosgoro jadi kosong di Banyuwangi. Dan bahkan ada yang dilempari batu. Ini pengalaman yang bagi teman-teman di Banyuwangi trauma. Ya karena dicap sekolah-sekolah Kosgoro itu adalah Partai Golkar. Nah, kejadian ini sejak itu kita memperkuat bahwa posisi sekolah itu memang tidak boleh masuk kepentingan partai politik. Karena akan merugikan sekolah siapapun. Lebih bagus sekolah ini berteman dengan semua partai politik. Dan tentunya kita akan sangat gembira kalau teman kita itu adalah Kosgoro 57. Dan oleh karena itu, Mas Dev, salam saya untuk Bapak, Mas Agung Laksono, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah bertemu empat mata dan berbicara untuk pada malam hari ini bisa terwujud silaturahim keluarga besar Kosgoro. Ini keluarga besar Kosgoro, saya nggak menyebut Kosgoro atau Kosgoro 57, inilah keluarga besar daripada Kosgoro. Dan tentunya juga di dalam silaturahim ini, mudah-mudahan teman-teman 57 paham dengan situasi Kosgoro. Kita di Kosgoro ini banyak partai, tapi banyak partai ini tidak boleh masuk ke dalam Kosgoro. Aspirasinya tidak boleh. Nah, oleh karena itu, kalau nanti kerjasama kita lakukanlah secara elegan, secara baik. Makin banyak anggota DPR dari 57, dari Golkar yang 57 membantu Kosgoro semakin baik. Tapi saya harapkan tentunya kita juga harus menghormati
rekan-rekan yang berhimpun di Kosgoro yang bukan anggota Partai Golkar. Karena kita di Kosgoro ini semua orang bisa masuk. Apapun perbedaan saranya, apapun perbedaan pilihan partai politiknya. Itu kita terbuka. Karena di era reformasi ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sisi gelap dari demokrasi. Apa sisi gelapnya? Demokrasi itu kalau kita salah mengelola akan membuat bangsa ini terpecah belah. Maka itu di setiap pemilu dan maaf nih Mas Dev, lupa. Setelah pemilu, selalu berkumpul untuk menyejukkan suasana. Pilihan sudah terjadi, dan kita tetap saling menghormati pilihan kita yang berbeda, dan kita menyadari bahwa partai kita berbeda, tapi di Kosgoro kita adalah tetap bersatu dan bersaudara. Ini yang kita jaga. Namun sekali lagi, kita terbuka kepada 57, karena apa? Karena akan pasti memberi manfaat kepada koperasi, memberi manfaat kepada pendidikan. Karena tadi disampaikan, di setiap kabupaten dan kota ada dari unsur KSB yang dari Kosgoro 57. Dan mereka pasti sudah tentunya punya hubungan baik dengan DPRD setempat maupun dengan kabupaten kota yang apalagi dipimpin oleh bupati wali kota dari Partai Golkar. Jadi di sini saya pikir kita akan saling memperkuat dan saling mendukung. Berikutnya, Mas Dev dan teman-teman yang saya hormati, kita akan memasuki pemilu 2024. Memang masih 3 tahun lagi, tapi kelihatannya dari sekarang sudah mulai semuanya bergerak untuk menampilkan jagonya di pemilu 2024. Nah, di Kosgoro kita membebaskan siapapun memilih siapapun. Hanya tentunya harapan kami, Partai Golkar dengan aspirasi dari Kosgoro 57 memilih calon yang tepat. Seperti pada saat kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2016. Tidak salah pilih kita. Memang tidak sempurna Pak Jokowi, tapi di tengah ketidaksempurnaannya, beliau banyak berbuat hal-hal yang hebat, yang suka dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita lihat di berbagai pasar, warung, mart, mungkin harganya naik, ya, tapi tidak kurang sembako itu ada. Bukan hanya ada, tapi ya stoknya itu boleh dikatakan tidak pernah habis. Ini buat saya satu kelebihan, karena sempat beberapa negara akibat krisis daripada COVID ini, sempat toko-tokonya kosong. Tidak ada barang. Dan beliau akan meninggalkan legacy, yaitu infrastruktur yang nanti akan dinikmati oleh pemimpin pasca pemilu 2024. Selama pemimpin itu mampu menghargai peninggalannya Pak Jokowi untuk bisa dikembangkan menjadi satu kekuatan di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini yang kami berharap dari partai yang sekarang ini berkuasa di parlemen, karena Partai Golkar adalah yang nomor 2 setelah PDI Perjuangan, nanti sekali waktu pada saatnya dapat memutuskan calon yang terbaik yang bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Sayang kalau tidak bisa, karena biasa di negara kita paham, ganti pemimpin, ganti selera. Apa yang baik di masa lalu dibongkar habis, dibuat yang baru.
Padahal kita belum tahu yang baru ini apakah akan bertahan lama untuk bermanfaat atau tidak. Jadi hal seperti ini, Mas Dev, bisa kita diskusikan di Wisma Mas Isman. Samping tentunya nanti, ya siapa tahu bisa, sekarang ini mulai virtual, ada anggota DPR dari Partai Golkar yang bisa berkomunikasi dengan sekolah-sekolah Kosgoro, dengan koperasi-koperasi Kosgoro, kita akan sangat terbuka untuk hal tersebut. Dan akhirnya, saya sekali lagi atas nama PPK Kosgoro mengucapkan penghargaan kepada Konsul 57, terutama kepada Mas Agung Laksono, bahwa pertemuan kita di pagi malam hari ini dapat terlaksana dengan baik, dan saya berbahagia bersama teman-teman PPK, di mana kita telah membantu masalah logo di Pengadilan Jakarta, di Pengadilan Niaga. Kita terima kasih, dan kita juga berterima kasih pada kesempatan ini PPK Kosgoro berkenan membantu masalah Kumham yang kita hadapi di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dengan demikian, kerjasama ini menurut hemat saya akan langgeng, karena kita sudah menunjukkan tridharma dengan saling menghormati, menegaskan yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, dan saling menghargai dan saling mendukung di antara kita. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan, dan dari kita semua, terima kasih doanya, Sekjen. Insya Allah berkah bagi kita dari agama manapun, doa ini berkah bagi kita semua. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yorisman, Ketua Umum PPK Kosgoro. Selanjutnya ini sebenarnya inti dari pertemuan silaturahmi malam ini. Ini gimana nih, Mas Bang Samil, Bang Sekjen? Gimana ini teknis ya? Penyerahan soal ini ya. Iya. Ini akan dilakukan penyerahan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM oleh PPK Kosgoro 1947, yang intinya menjelaskan bahwa antara PPK Kosgoro 1947 dengan PPK Kosgoro adalah dua organisasi berbeda dan tidak sedang dalam konflik atau ada permasalahan lain. Ini gunanya untuk memberikan penjelasan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa kita ini bukan satu organisasi yang lagi bersekat. Karena dalam beberapa bulan sebelumnya kita mengurus itu, mereka berpikiran bahwa kita ini lagi berantem dalam satu rumah yang sama, dan sudah ada duluan yang memesan di sana dan memblokir untuk kita berdua mengajukan permohonan SK pengusaha. Tapi dengan adanya surat ini, insya Allah, jadi insya Allah nanti Pak Menteri Hukum dan HAM, aku juga sudah tidak lagi ragu bahwa memang kita tidak dalam pertikaian apapun. Ditambah dengan ketetapan dari aku tinggal nunggu ya, nunggu ketetapan. Jadi keputusan pengadilan niaga juga sudah menyatakan bahwa logo kita sebagaimana ini adalah dua logo yang menggambarkan dua organisasi yang berbeda dan tidak dalam konflik. Karena saya juga saksi, bersaksi di sana bahwa saya jelaskan kita tidak dalam konflik, sehingga mereka tidak lagi bisa membantah dan tidak bisa lagi menahan untuk mengeluarkan izin pengguna apa merek ya, merek dan logo. Baik, ini akan secara resmi diserahkan oleh Ketua Umum pada Mas Samsul ini dong, dampingin dulu. para saudaranya. Awal Ketum, Pak Ketua MPU-nya. Ya, ya.
Terima kasih. Ya. Oke Mas, sukses Mas. Terima kasih Mas Samsul. Ya, Pak Sekjen, lanjutnya. Kita udah jam 8 Ya, terima kasih Bapak semuanya. Ya, sama. Saya adakan penyerahan surat ini terakhir pertemuan malam ini karena kita dibatasi oleh aturan PPKM. Terima kasih pada kawan-kawan saudara-saudara dari PPK tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.